Jadi seorang pemimpin harus berani berkorban untuk rakyatnya. Jadi tidak malah ketakutan karena satu kesalahan terus anak buahnya ditinggalkan gitu ya. Ini Anda sudah tahu sendirilah. Itu anak buahnya dikorbankan, dia jalan-jalan ke luar negeri terus balik-balik mau jadi bos lagi gitu. Ini namanya apa? Bukan pejuang nih, ini pecundang gitu kan. Semangat Indonesia, selamat sore. Kita lanjut ngobrol isu-isu yang lain karena kemarin baru saja kita diramaikan oleh isu deklarasi, koalisi, teriakan-teriakan tentang pengkhianatan dan sebagainya gitu ya. Tapi itu bukan domainnya kita. Di sana ya domainnya para pengkhianat gitu. Nggak usah kita ikuti itu karena nggak ada gunanya buat kita itu. Kita tahu mereka itu siapa, untuk apa mereka berteriak dan sebagainya itu. Sudah tua kita kata orang Jawa itu. Jadi sudah muak sebenarnya kita. Nah, hari ini kita menoleh ke Jawa Tengah yang lagi banyak tetesan air mata di sana karena Mas Ganjar akan pamitan sebagai Gubernur Jawa Tengah menutup periode tugasnya di akhir September nanti. Jadi ternyata masyarakat Jawa Tengah banyak yang tidak siap ditinggalkan Mas Ganjar Pranowo yang begitu dirasakan sebagai bapak, seperti apa yang kita lihat kemarin dari potongan video satu murid SMK di Semarang itu. Jadi ini tadi saya mendapat video dari kawan di mana Pak Ganjar ada acara perpisahan dengan Keuskupan Agung di Semarang. Jadi salah satu yang mewakili yayasan yang bicara itu adalah Suster Rosalin. Dia menyampaikan sambil terbata-bata karena tidak bisa menahan tangisnya, menyampaikan kepada Pak Ganjar terima kasih yang begitu tinggi atas perhatiannya selama ini. Baru kali ini saya bertatap muka dengan Pak Ganjar, meskipun sudah sering mendengar, sering melihat fotonya begitu, tapi secara langsung begitu terasa teduh ya. Dari bicaranya sudah teduh, itu merasa terayomi, merasa nyaman. Seorang pemimpin yang membuat nyaman, membuat teduh, akhirnya segala sesuatu itu terselesaikan. Para suster juga merasa dilayani. Hal ini menjadi suatu nilai yang tidak bisa dilupakan, sangat istimewa. Terima kasih. Kami juga mohon maaf mungkin kurang perhatian atau bagaimana, tapi kami akan mendoakan Bapak. Singkat kata, Pak Ganjar itu adalah sosok yang sangat mengayomi, kata beliau. Jadi kalau bicara itu adem. Jadi kalau sudah bicara dengan Pak Ganjar Pranowo, katanya, kita merasa terayomi karena ademnya itu. Gitu. Nah, ini adalah satu cuplikan di mana seorang kepala daerah yang saya pikir memang harus ditauladani untuk meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, yang kita sebut juga pemimpin tauladan Indonesia itu. Gitu. Karena apa? Kita hidup di Indonesia ini kan beragam, ya, pluralisme kita begitu tinggi. Kita juga selalu menerima gesekan-gesekan yang merugikan kita sendiri, gitu. Seperti halnya ribut soal rumah ibadah karena yang mayoritas merasa punya hak lebih tinggi dari yang minoritas dan sebagainya. Ini sebenarnya memalukan kalau menurut saya di era manusia modern seperti kita ini. Orang-orang yang dulu kita anggap yang lebih terbelakang dari kita aja tidak seperti itu noraknya gitu kan. Masa sekarang beragama kok jadi ribut, rumah ibadah ditakuti dan sebagainya. Ini harusnya bisa diselesaikan lah, sudah bisa di stop, sudah tidak perlu lagi ada hal-hal seperti itu gitu. Nah,
seorang Ganjar Pranowo, kalau tadi kita simak apa yang ada di video itu menunjukkan satu standar sebagai seorang pemimpin yang nantinya itu dilepas oleh Jawa Tengah, disambut oleh Indonesia. Jadi kalau di Jawa Tengah Mas Ganjar atau Pak Ganjar di selamat jalan Pak Ganjar di Indonesia, kita sebagai mayoritas di Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, ya harus mengatakan selamat datang di Indonesia buat Mas Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia meneruskan Pak Joko Widodo gitu. Nah, cuplikan yang lain tentang acara itu adalah satu pesan yang disampaikan oleh Romo Rupi namanya di situ. Mas Ganjar dapat replika tongkat, kepala tongkat yang ada relief burung pelikan yang sedang menyakiti dirinya untuk melindungi anak-anaknya, memberi makan dan minum anak-anaknya. Ini sebenarnya pesan yang begitu dalam untuk seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus berani berkorban untuk rakyatnya. Jadi tidak malah ketakutan karena satu kesalahan terus anak buahnya ditinggalkan gitu ya. Ini Anda sudah tahu sendirilah. Itu anak buahnya dikorbankan, dia jalan-jalan ke luar negeri terus balik-balik mau jadi bos lagi gitu. ini yang namanya apa? Bukan pejuang nih, ini pecundang gitu kan. Sekarang ini kan ada banyak kehadiran para pecundang yang seolah-olah jadi pejuang. Gitu. Tapi kita sudah makin cerdas, anak-anak muda sekarang juga makin cerdas melihat itu. Semoga nanti ke depan kita tidak salah melihat orang dan menjadikannya sesuatu di negeri ini gitu ya. Kita sudah sudah diajari Pak Jokowi juga bagaimana melihat pemimpin, rekam jejaknya dan sebagainya. Nah, kembali ke Jawa Tengah, sebenarnya saya lama mempelajari Mas Ganjar juga. Sama halnya waktu saya 2014 mempelajari siapa Pak Jokowi sampai saya harus datang ke percetakan buku pertama yang diterbitkan gitu. Karena waktu itu tidak ada lagi stok di pasar, makanya saya khusus mencetak ulang buku itu. Saya baca satu malaman siapa Joko Widodo itu. Dari situ saya jatuh hati dan jatuh cinta kepada dia. Yang saya waktu itu harapkan akan menjadi pemimpin besar, dan alhamdulillah itu tidak salah. Dan kita 55% dari pemilih itu tidak salah memilih Joko Widodo sebagai presiden kita selama 2 periode itu. Nah, kita sekarang dihadapkan dalam kondisi yang sama. Semoga kita tidak salah juga memilih Ganjar Pranowo sebagai penerus Joko Widodo itu. Karena saya pelajari latar belakangnya dari sejak kelahirannya, pendidikannya, bagaimana keluarganya, bagaimana istrinya, Ibu Atikoh itu adalah seorang putri yang diajarkan dengan aturan agama yang begitu ketat, tapi pendidikannya begitu meluas sampai S2-nya pun di Jepang. Sementara Mas Ganjar sendiri, seperti Anda ketahui, kalau Anda belum tahu, dia sendiri adalah salah satu buyutnya Sunan Kalijaga. Jadi tidak usah diragukan lagi itunya. Tapi saya pikir Mas Ganjar tidak harus membanggakan itu, dan orangnya tidak seperti itu. Dia akan humble, dia akan tetap seperti sekarang, jadi mengayomi, seperti yang disampaikan Keuskupan Agung di Semarang tadi itu. Jadi inilah calon pemimpin kita yang bisa, karena nanti setelah Jawa Tengah dengan 50 program yang sukses itu, mungkin nanti dia, bukan mungkin, ini akan di-copy paste dan dikembangkan di seluruh Indonesia menjadi 5.000 program yang akan sukses pada tahun dia memasuki tahun awal Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu harapan kita dan itu doa kita. Jadi terima kasih Keuskupan Agung di Semarang yang telah mengapresiasi Pak Ganjar Pranowo. Semoga doa para romo, suster semua bisa diterima Tuhan Yang Maha Kuasa, dan doa kita semua dari rakyat Indonesia juga akan sama, karena kita sekarang sedang mempersiapkan pemimpin untuk Indonesia yang akan datang.
meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Joko Widodo yang selama ini kita selalu khawatir siapa penerusnya. Jadi kita harus yakinkan bahwa penerusnya adalah Ganjar Pranowo, ya, bukan yang lainnya. Yang lainnya itu biarin aja untuk urusan yang lain-lain juga. Gitu. Ya, jadi sekali lagi untuk anak-anak muda, saya pikir kita harus sepaham dengan ini semua. Semoga kita tidak salah dalam menetapkan pilihan untuk kelanjutan Indonesia yang bakal kalian pegang juga di kemudian hari. Demikian obrolan sore kita hari ini. Semoga semua informasi yang kita dapatkan ini bisa mencerahkan kita untuk kesehatan Indonesia, untuk kesuksesan Indonesia. Salam sukses Indonesia. See you.